Selamat datang di channel Islami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu. Sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya air laut yang ada di muka permukaan bumi kita jadikan sebagai tinta, lalu para pepohonan dan dedaunan kita jadikan sebagai sebuah kertas, niscaya tinta dan kertas tersebut tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Saya contohkan, yang sering kita lupakan adalah nikmat menghirup oksigen. Saat ini saudara-saudara kita yang berbaring sakit terpapar virus COVID-19 membutuhkan tabung oksigen untuk membantu pernafasannya. Selama kita hidup, apakah kita pernah memperhitungkan berapa banyak tabung oksigen yang kita habiskan? Kita tidak diminta untuk membayar oksigen tersebut. Kita hanya diminta untuk menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, yang kalau bukan karenanya Allah menciptakan alam semesta ini, siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu ammana wa hum la yuftanun. Wa qala aidan wa lanabudlu wa nakum bis-sa'imi minal khawi wal ju'i wan nafsin minal awwali wal anafsu was samarat. Bapak dan ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema yang akan saya usung pada ceramah pada hari ini adalah semua diuji dan semua mampu. Setidaknya terdapat 4 ayat yang erat kaitannya dengan tema tersebut, seperti yang sudah saya bacakan pada mukadimah ceramah tadi. Pertama, surat Al-Ankabut ayat 2. Kedua, surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Ketiga, surat Asy-Syahir ayat 5 hingga 6. Dan yang keempat, surat At-Tolak ayat 3. Keempat surat tersebut sebenarnya merupakan sebuah bukti bahwa setiap dari kita tidak akan terlepas dari berbagai macam ujian, dan yang terpenting adalah bahwa setiap dari kita akan mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu ammana wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memiliki arti secara bahasa adalah apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Lebih lanjut, Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi di dalam An-Nafahat Al-Makiyah menerangkan beberapa hal.
Pertama, hikmah dari ayat ini adalah ujian yang diberikan Allah merupakan sebuah indikator pembeda antara orang jujur dan tidak. Selain itu juga dapat memberikan gambaran antara orang yang sedang berpegang kepada kebenaran dan orang yang berpegang kepada kebatilan. Kedua, ujian yang diberikan dapat berupa kesengsaraan hidup, kesulitan, kefakiran, dan bahkan juga kesenangan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai hal. Poin penting dari hikmah kedua ini adalah cobaan yang diberikan tidak hanya melulu soal kesengsaraan di sana. Dijelaskan juga bahwa kecukupan, kemudahan, bahkan kesenangan dapat juga diartikan sebagai cobaan atau ujian. Ketiga, setelah setiap orang beriman pasti akan diberikan cobaan, baik dalam bentuk kemudahan ataupun kesengsaraan. Kemudian hal tersebut dapat membuktikan kebenaran, ketulusan, dan kebenaran iman seseorang. Keempat, hikmah yang terakhir dan bagian yang perlu kita pegang teguh, bahwa setiap tingkatan keimanan, tinggi rendahnya, besar kecilnya sebuah keimanan seseorang itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi atau memvonis tingkat keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena keimanan seseorang jelas-jelas hanya diketahui oleh Sang Pencipta, Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 4 hikmah dari ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 155 memberikan ayat sedikit gambaran lebih terang terkait dengan ujian yang akan diterima oleh manusia. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim innal awwali wal ansu wasyamarat wa basyiril sabrina, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang penyabar. Penjelasan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pada tafsir As-Sa'di bahwa ujian yang diberikan bukan untuk memalingkan mereka dari agama Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Allah memberikan kabar bahwa dalam ayat tersebut Dia hanya akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, dengan sedikit dari keduanya. Karena jika Allah menguji dengan seluruh ketakutan dan kelaparan, maka manusia akan binasa. Ujian yang diberikan dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terdapat setidaknya 5 bentuk ujian yang diberikan. Artinya manusia harus sadar akan ujian pasti akan berkaitan dengan 5 hal tersebut. Pertama, ketakutan diartikan sebagai teror dari lawan atau musuh. Kedua, kelaparan yang berarti kekurangan bahan makan. Ketiga, kekurangan harta dapat berupa kekurangan yang berbentuk harta spesifik dengan dicontohkan seperti bencana dari langit, tenggelam, raja-raja yang didolim, perampok jalan atau begal, dan lain sebagainya. Keempat, ujian dalam bidang jiwa dapat diartikan dengan meninggalnya orang yang dicintai, kerabat karib, teman sejawat, dan lain sebagainya. Kelima, ujian dalam bidang buah-buahan dapat diartikan sebagai hasil panen yang minim, perubahan musim menyebabkan gagal panen, hama pertanian, dan lain sebagainya. 5 bidang ujian tersebut dapat dipastikan akan dirasakan oleh setiap orang yang beriman. Maka dari itu, sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh mukmin yang baik? Al-Quran memberikan pedoman bagi umat manusia dalam bersikap. Ketika menghadapi ujian, sikap yang harus dilakukan adalah bersabar.
Bersabar di sini memiliki makna tersendiri. Tidak cukup hanya lisan kita mengucapkan bahwa kita adalah bagian dari hamba yang bersabar, tetapi dapat tercermin dalam tingkah laku kita. Bersabar di sini bagi umat muslim adalah dengan tidak mencaci maki, baik lisan maupun perbuatan terkait dengan ujian yang sedang diterimanya. Dan bagi siapapun yang dapat lolos dari ujian tersebut nanti akan memperoleh kabar gembira, atau bahasa lainnya adalah pahala yang tidak terbatas. Selanjutnya terdapat sebuah ayat yang menunjukkan sebuah kepastian yang bisa kita jadikan pegangan dalam setiap menghadapi ujian. Janji tersebut seperti tergambar pada surat Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama atau sesudah kesulitan terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama ataupun sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lebih jauh menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam ayat ini. Pertama, kedekatan antara kesulitan yang dihadapi dengan kemudahan dan sesudahnya. Arti kata bersama, walaupun maksudnya sudah, adalah menggambarkan betapa dekat dan singkatnya waktu antara kehadiran kemudahan dengan kesulitan yang sedang dialami. Kedua, terdapat dua kemudahan dalam satu kesulitan. Pengertian ini diambil dari penjelasan dua ayat yang menunjukkan kata kesulitan atau berbentuk definit memakai alif dan lam, sehingga dapat diartikan kesulitan tersebut merupakan satu kesulitan yang sama. Sedangkan makna kemudahan pada kedua ayat ini berbeda, yang bisa diartikan sebagai dua kemudahan yang berbeda. Sehingga jika kedua hal tersebut digabungkan, maka setiap satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Setelah kita mengetahui setiap manusia akan memperoleh ujian, bentuk-bentuknya, hingga kemudahan yang akan kita peroleh, maka akan muncul pertanyaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Surat At-Tolak ayat 3 sedikit memberikan gambaran kepada kita arti penting dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menerima ujian, kita telah sabar dalam menghadapinya, maka menjadi lebih sempurna apabila kita imbangi dengan tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqu min haitsu la yahtazib wa man yatawakkal 'alallah lahi fahuwa husbuh innallaha balighul amri qad jalalallahu likulli syai'in qadra sadaqallahul azim. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu yang bertawakal. Itu berarti berserah diri dan mempercayakan keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bentuk ujian dan cobaan tentunya akan berbeda satu individu dengan individu lainnya. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang, keimanan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Catatan penting dari materi yang sudah saya sampaikan adalah yang pertama, setiap dari kita pasti akan menghadapi ujian dalam bentuk apapun. Berbagai bentuk sudah dijelaskan pada pembahasan di atas. Kemudian, kedua, setiap satu ujian atau cobaan yang diberikan pasti dibarengi atau sesudahnya terdapat dua kemudahan. Ini terkadang akan sangat sulit dicerna oleh individu yang sedang terkena musibah. Ujian atau cobaan
Individu yang sedang terkena musibah, ujian atau cobaan merasa dirinya adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Padahal janji Allah jelas, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan dirinya, dan Allah akan memberikan dua kemudahan setiap satu dari kesulitan atau ujian maupun cobaan. Terakhir adalah setiap ujian atau cobaan yang kita terima harus disikapi dengan baik, dan kita sebagai hamba yang tidak baik, hamba yang baik hanya perlu bertawakal kepada Allah, karena jika kita bertawakal maka nanti kita akan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ceramah kita pada hari ini. Jika ada salah kata, itu berasal dari saya, dan jika ada kebenaran tentu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.